Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Irjan Elal Ulya. Selamat pagi saya ucapkan dari kota Jakarta. Dan saya sekarang sudah berada di stasiun Pasar Senen. Sekarang tuh pukul 7.50 atau kurang lebih sekitar pukul 8 pagi di Jakarta. Dan pada kesempatan kali ini saya akan naik kereta api menuju ke Surabaya, keberangkatan pagi dari stasiun Pasar Senen, yaitu naik kereta api Dharma Wangsa secara full trip. Bagaimana keseruannya? Mari ikutin perjalanan saya. Nah, PR kita sekarang apabila kita naik kereta api dari stasiun Pasar Senen, kita tuh nggak bisa masuk dari sini apabila kita sebagai pejalan kaki. Kita harus jalan ke sana dan kita belok kanan ke sana. Lumayan agak jauh nih jalannya. Dan pada perjalanan kali ini saya nggak sendirian. Kita bakal naik kereta api Dharma Wangsa. Jadi untuk grafik perjalanan terbaru, Dharma Wangsa ini seru banget dikarenakan memang ada penyusulan 3 kereta. Dan ini capek ya, kayaknya rasanya loncat lewat situ aja deh. Iya, di situ kan sebenarnya dulu tuh ada tempat untuk pejalan kaki, tapi untuk sekarang tuh hanya untuk mobil saja. Dan apa ya? Menurut saya pribadi ya, ribet nggak sih? Iya. Ribet banget daripada kita jalan jauh-jauh ke sana. Kalau misalkan ada beberapa pintu kan jadi aksesnya enak ya. Iya. Orang mobilitas mau keluar masuk itu nggak mesti di harus satu posisi. Dan ini banyak orang yang istilahnya tuh salah. Iya, nggak jadi tahu ngiranya tuh masuknya lewat sini untuk pejalan kaki, padahal harus ke sana. Belakang. Aduh. Dan mereka pada turun taksi di sini, Iya. mau ke sini, nggak bisa lewat sini, harus muter. Taksinya udah lewat. Iya. Udah Dan pergi. kalau muter tuh hampir sekitaran 1 kilo. meter. Ya, kurang lebih 1 kilo lah. Oke, sudah tiba di area dari stasiun Pasar Senen dan kita saatnya masuk ke dalam stasiun ya, untuk masuk ke dalam peron guna menunggu rangkaian kereta api Dharma Wangsa dipersiapkan di stasiun Pasar Senen. Jadi keberangkatan kereta api Dharma Wangsa dari stasiun Pasar Senen itu sekitar pukul 8.40. Kurang lebih sekitar 40 menitan lagi ya. Suasana di stasiun Pasar Senen pada pagi hari ini seperti ini, dan ini kalau menurut saya lumayan ramai. Jadi teman-teman harus memperhatikan papan informasi yang tersedia di stasiun Pasar Senen. Jadi kayak ada sekitar 2 pintu keberangkatan, pintu 1 dan pintu 2. Jadi di sini ada papan informasi nih. Jadi kayak di sini pintu 2 itu untuk keberangkatan kereta api Kuto Jaya Utara. Dan keberangkatannya itu dari jalur 3. Di sini lengkap ya. Termasuk ada pukul keberangkatannya juga nih. Kuto Jaya Utara dulu tuh paling pagi sekitar setengah 5 pagi. Sekarang udah mundur ya, menjadi pukul 9 pagi. Ini menuju ke Kutoarjo. Untuk kereta api Dharma Wangsa berada di gate keberangkatan pintu 1. Nah, ini dia. Kereta api Dharma Wangsa keberangkatan 8.40. Berarti nanti kita akan masuk ke sini boardingnya ya. Dan meminta kerjasamanya untuk tidak terburu-buru, namun Anda menunggu sampai kereta api berhenti dengan sempurna. Periksa dan tunggu kembali hujan serta barang bawaan Anda. Pastikan menjadi pertimbangan ataupun keberhentian di stasiun. Kereta api Dharma Wangsa tujuan pada stasiun Surabaya Pasar Turi. Yang barusan masuk di jalur 1 ini tadi adalah rangkaian kereta api Dharma Wangsa yang akan saya naiki secara full trip dari stasiun Pasar Senen menuju ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Nah, kereta api Dharma Wangsa ini relasinya memang Pasar Senen Surabaya Pasar Turi PP, dan secara full trip itu via jalur utara, jadi via Semarang.
Dan untuk rangkaiannya sendiri ini rollingan dengan kereta api berantas yang memiliki relasi dari stasiun Pasar Senen menuju ke Blitar PP. Jadi untuk depo induk dari rangkaian kereta apinya ini adalah depo induk BL atau Blitar ya. Karena memang menggunakan rangkaian kereta api berantas. Nah ini tadi rangkaian kereta api Dharma Wangsa itu diparkir di depo kereta Cipinang. Makanya tadi ditarik lokomotif dari arah sana masuk ke sini. Dan lokomotifnya akan berpindah ke depan sini untuk ditempel dengan rangkaian kereta api Dharma Wangsa. Nah ini lokomotifnya masih proses dilangsir. Nah ini nih lokomotifnya. Habis ini kelihatan. Ini dia CC 2018309 SDT. Jadi lokomotifnya CC 201 Depo Induk Sidotopo yang merupakan depo induk lokomotif yang ada di Surabaya. Nah, jadi kereta api berantas dari Blitar menuju ke arah Pasar Senen kan tiba di stasiun Pasar Senen itu sekitar pukul setengah 2 pagi, pukul 2 pagi. Jadi istirahat sebentar, pukul 8.40 digunakan sebagai kereta api Dharma Wangsa menuju ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Sampai di stasiun Surabaya Pasar Turi itu sekitar pukul 8 malam. Dan sekitar pukul setengah 11 malam kereta api Dharma Wangsa berangkat kembali dari Pasar Turi menuju ke Pasar Senen. Tiba di Pasar Senen itu sekitar pukul setengah 10 pagi. Dan sekitar pukul 1 siang digunakan kembali sebagai kereta api berantas menuju ke Blitar. Jadi seperti itu ya pola rute dari kereta api berantas dan kereta api Dharma Wangsa. Di jalur 4 dari arah selatan lokomotif melintas ke Loket. Jalur 4 dari arah selatan lokomotif melintas ke Loket. Lokomotif sudah terangkai dengan rangkaian kereta api Dharma Wangsa dan kurang lebih sekitar 20 menitan lagi akan segera diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen menuju ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Let's go, kita masuk ke dalam. Lagi cek modulasi nih untuk mengetes pengereman. Ini yang paling saya suka sih. Gila, suara throttle-nya itu loh. Wow, keren banget. Irgisem banget ya. Dan nanti saya akan duduk di eksekutif 1 yang notabene tepat di belakang lokomotif. Jadi sepanjang perjalanan akan mendengarkan deru lokomotif ditambah dengan semboyan 35 yang menggelegar. Mantap. Oke, saatnya kita masuk menuju ke eksekutif 1. Dan di sini eksekutif 1 tuh menggunakan K108209BL. Jadi eksekutif yang mulai berdinas pada tahun 1982. MD mulai dinas 01091982 dan di sini menggunakan kaca retrofit ala pesawat. Padahal untuk eksekutif yang lain itu menggunakan kaca lebar. Wadidaw. Oke lah, nggak apa-apa. Kita masuk aja menuju ke seat nomor 10A. Oke, 10A. Kita berada di sini. Nah, yang masuk di jalur 4 stasiun Pasar Senen adalah kereta api Kertajaya dari stasiun Surabaya Pasar Turi menuju ke stasiun Pasar Senen, yang merupakan kereta penumpang terpanjang yang ada di Indonesia untuk kereta kelas ekonomi. Nah, untuk Dharma Wangsa sendiri itu sama persis jurusannya, rutenya dengan kereta api Kertajaya ini. Yang membedakannya hanya kelasnya dan jadwal keberangkatannya. Jadi untuk kereta api Kertajaya ini full menggunakan ekonomi premium stainless steel, sedangkan untuk kereta api Dharma Wangsa itu memiliki kelas eksekutif dan ekonomi. Dan ekonominya ini menggunakan ekonomi yang 106 tempat duduk. Jadi ekonomi 90 derajat, konfigurasi 23 dan berhadap-hadapan. Rangkaian dari kereta api Dharma Wangsa ini sebetulnya bisa sampai kecepatan 120 km per jam karena di sini trainmarknya adalah F.
Tetapi karena membawa kelas ekonomi yang rata-rata trademarknya adalah D dan E, jadi kecepatan 120 km per jam tidak berlaku untuk kereta api Dharma Wangsa. Jadi berlakunya sekitar 90 sampai 100 km per jam dan bahkan maksimal cuma 90 km per jam. 40 merupakan berat maksimal di dalam kereta yaitu 40 ton dan 8 merupakan jenis bogi atau roda yang digunakan yaitu jenis bogi K8. Selamat pagi rekan kami hormati. Selamat datang di kereta api Dharma Wangsa dengan nomor 132 yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Perjalanan kali ini akan menempuh waktu kurang lebih 11 jam 1 menit. Masa di jasa. Ini kan kereta api Dharma Wangsa yang kita naiki udah berangkat dari stasiun Pasar Senen. Nah katanya ini perjalanannya ini tuh seru banget. Apa sih yang bikin seru naik kereta api Dharma Wangsa, terutama keberangkatan dari Jakarta nih? Pertama, Dharma Wangsa keberangkatannya pagi. Kita bisa menikmati pemandangan. Nah, walaupun memang ini kacanya sayang banget ya, kaca-kaca pesawat, tapi ya tetap kita nanti bisa lihat pantai utara Jawa di setelah Krengseng ya. Pelabuhan Krengseng Kuripan. Itu tah. Terus kita juga disusul sama 3 kereta. Yang pertama, Argo Dwi Pangga di stasiun Karawang. Terus rencananya sama Taksaka di Haur Gelis. Yang terakhir sama Sembrani di Semarang Poncol. Jadi yang semula kereta Dharma Wangsa ini berhentinya hanya di stasiun Tawang, di grafik terbaru 2 di stasiun Semarang Poncol dan juga Semarang Tawang tuh. Jadi memang kalau kereta-kereta lain kan dari arah Jakarta ke arah Surabaya berhenti itu salah satu. Kalau nggak di Poncol ya di Tawang. Ini dua-duanya berhenti. Kenapa nggak di Tawang sekalian aja ya? Nanti Sembraninya diberangkatin lebih duluan. Dan info ini teman-teman, kereta api Sembrani itu keberangkatan dari Gambir atau Jakarta itu sekitar pukul 10.20 dan Dharma Wangsa ini 8.40. Jadi selisihnya itu sekitar 1,5 jam ya, 1,5 jaman. Dan itu bisa kesusul. Dan ketibaan di Surabayanya jaraknya juga jauh. Beh, dak maso agal. Mbak, ada makan apa aja, Mbak? Makanannya ada nasi Bali, nasi bogana, nasi kuning, sama ada nasi uduk, sama ada ayam CFC. Ayam CFC yang dari Wong Solo udah habis ya? Habis Pak. Oh. Kok beli apa emang? CFC. Oh ya udahlah, samain aja lah. Saya aja. Pembayaran jadi satu. Pak sendiri. Sendiri dulu aja. Tambah minumnya sekali ya. Ada jahe geprek serai lemon nggak? Di sini kita cuma bawa yang premium biasa, pakai gula batu. Sedih kan? Nanti Oke, barusan tadi beli makan ya. Dan ini untuk sarapan. Tadi saya membeli makanan kepada pramugara dan pramugari yang menjajankan dagangannya. Dan di sini saya membeli ayam CFC seharga 38.000. Ini sebagai untuk sarapan kalau menurut saya lumayan sih ya. Dan di sini kita juga mendapatkan 2 ayam. Ayamnya lumayan gede dan lumayan crispy. Ditambah dengan nasi, alat makan, dan kita juga mendapatkan saus sambal sebanyak 3 buah. Lumayan. Apa tuh tadi suaranya? Gerudak gitu. Dan ini kereta api Dharma Wangsa yang saya naiki sudah lepas dari stasiun Bekasi. Jadi habis ini kita akan disusul oleh kereta api Argo Dwi Pangga di stasiun Karawang. Kurang lebih sekitar 15 menit lagi. Penyusulan pertama. Nggak masuk. Sekitar pukul 9:38 ini kita sudah tiba di stasiun Karawang. Dan ini merupakan pemberhentian kedua apabila kita berangkat dari arah Jakarta. Dan kereta api Dharma Wangsa di sini masuk di jalur 1
Dan stasiun Karawang sekarang udah berubah total. Di sini sudah menggunakan peron tinggi dan ditambah ada kanopi di sana. Dan habis ini kereta api Dharma Wangsa akan disusul kereta api Argo Dwi Pangga KA nomor 10, dan kereta api Argo Dwi Pangga akan berjalan langsung di jalur 2 sini. Berjalan langsung dengan kecepatan sekitar 115 km per jam. Mantap! Saat ini tuh semakin banyak ya kereta api yang berhenti di stasiun Karawang ini. Jadi stasiun Karawang ini merupakan salah satu stasiun besar di daerah operasi 1 Jakarta, dan saat ini digunakan untuk pemberhentian kereta api macam kelas ekonomi dan kelas campuran. Salah satunya adalah kereta api Dharma Wangsa ini. Dan ada juga kereta api Singasari, kereta api Jayabaya, dan kereta api lain. Di sisi lain, untuk pasar penumpang, kereta api di stasiun Karawang ini juga ramai banget. Nyatanya, yang naik kereta api Dharma Wangsa dari stasiun Karawang ini, itu tadi ramai banget, terutama di kelas ekonomi. Nggak bisa dipungkiri juga, karena Karawang merupakan salah satu kawasan industri di Pulau Jawa. Salah satu kawasan industri yang bisa dibilang itu besar dan jangkauannya luas banget. Ini mantap sebetulnya apabila banyak kereta api yang berhenti di stasiun Karawang. Tetapi untuk kereta api kelas Argo, kereta api kelas tinggi itu berjalan langsung, ngebut banget tetepan di stasiun Karawang. Tuh lihat Mas Hadi Jasa di depan dikerubungi fansnya tuh, diajak foto-foto oleh komunitas kereta api di Karawang. Mantap. Penggemar Mas Hadi Jasa emang di mana-mana ya. Bahkan masinisnya juga diajak foto-foto juga nih. Nah, ini persiapan kereta api Argo Dwi Pangga dari Gambir menuju ke Solo Balapan berjalan langsung di stasiun Karawang dan menyusul kereta api Dharma Wangsa yang saya naiki. Ngebut banget kereta api Argo Dwi Pangga berjalan langsung di stasiun Karawang. Jadi kereta api Argo Dwi Pangga itu keberangkatan dari stasiun Gambir itu sekitar pukul 8:50-an. Jadi nggak terlalu jauh jaraknya keberangkatan dari Jakarta dengan kereta api Dharma Wangsa. Makanya kereta api Dharma Wangsa bisa disusul di stasiun Karawang ini. Dan di belakang kereta api Argo Dwi Pangga ada kereta cepat juga menuju ke arah Jogja, yaitu kereta api Taksaka yang merupakan kereta istimewa dengan satu-satunya kereta api dengan branding Hype Trip. Dan kita akan juga disusul oleh kereta api Taksaka nanti di stasiun Haurgelis. Berarti udah masuk di daerah operasi 3 Cirebon. Ini lepas dari stasiun Cikampek, tiba-tiba tuh pramugara datang, yes, bawa baki gitu kan, isiannya banyak. Terus sampai maju ke depan, saya kira tuh mendistribusikan pesanan penumpang. Tiba-tiba lihat nomor 10A, Bapak Irja. Oh iya, ini Pak ada pesanan sebanyak ini bro, teh premium. Padahal saya cuma pesen jahe geprek, tiba-tiba ada nambah fruity, ada bantal, dibantal di kereta-kereta ekonomi yang disewa 10 ribuan. Ini siapa yang ngirim bro? Ini jadinya lihat pramugara bawa barang bawaan kayak gini tuh takut rasanya. Ini aja belum diapa-apain, takut kena yang lain. Iya. Aduh. Ini sekitar pukul 10:39 sudah tiba di stasiun Pegadaian Baru. Dan barusan ada announcement atau pengumuman bahwa kereta api Dharma Wangsa akan disusul kereta api Taksaka di sini karena kereta api Dharma Wangsa mengalami sedikit keterlambatan. Harusnya kita disusul Taksaka itu di satu petak ke depan sana. Jadi habis ini Cipunegara terus di Haurgelis. Tetapi karena udah mepet banget nih Taksaka di belakang kita, makanya kita disusulnya di stasiun Pegadaian Baru ini. Nah, nanti kereta api Taksaka akan berjalan langsung lewat sini nih. Kenceng banget, menuju ke arah sana. Dan kereta api Taksaka itu menuju ke arah Yogyakarta. Jadi dari stasiun Cirebon Perujakan itu berbelok ke kanan. Tetapi untuk kereta api Dharma Wangsa yang saya naiki itu berbelok ke kiri menuju ke arah jalur utara atau menuju ke arah stasiun Semarang Tawang. Rangkaian kereta api Dharma Wangsa ini menggunakan sambungan karet seperti ini yang merupakan sambungan default atau sambungan yang pada umumnya digunakan oleh kereta api di Indonesia.
Jadi untuk kereta api Taksaka yang mau lewat itu sambungannya sudah berbeda, yaitu menggunakan sambungan akordeon yang lebih kedap suara, dan apabila hujan itu air tidak masuk ke dalam rangkaian. Tapi apabila seperti ini tuh air masih masuk ke dalam rangkaian, dan bahkan untuk suara itu masih bisa masuk melalui celah-celah sini ya. Karena di sini tuh nggak full tertutup 100% kayak gitu sih di antara besi sambungannya. Nah ini sayang banget ya, toiletnya itu ada trouble, jadi airnya itu nggak bisa keluar. Jadi untuk di eksekutif 1 toiletnya ini hanya berfungsi salah satu doang. Jadi untuk yang di sisi belakang yang deket dengan seat nomor 13 ini lagi trouble dan ada tanda seperti ini. Untuk sementara toilet tidak dapat digunakan, jadi dikunci menggunakan ini, nggak bisa dibuka. Emang nggak ada obat sih kereta istimewa kereta api Taksaka. Berjalan langsung di suatu stasiun itu jalannya ngebut banget. Baik Argo Dwi Pangga Taksaka itu memang kereta unggulan untuk di jalur selatan menuju ke arah Purwokerto sampai ke Yogyakarta. Mantep banget. Barusan dapat lagi dong teh pucuk. Itu kan kau yang dapat. Deg-degan nih kalau ada pram atau prami yang datang dari belakang. Ya kan lebih horor kata aku juga. Iya. Horor. Komisi Pak Irja. Aduh. Banyak banget siapa minum, ini aja belum diminum. Ini nggak diapa-apain. Sekitar pukul 11.59 ini kereta api Dharma Wangsa sudah tiba di jalur 4 stasiun Cirebon Perujakan. Dan di sini ada proses pengisian air, dan para penumpang yang turun di sini terutama di kelas ekonomi itu lumayan banyak. Jadi teman-teman apabila ingin membeli makanan yang murah-murah itu bisa di sini, di stasiun Cirebon Perujakan sini. Nah, di stasiun Cirebon Perujakan ini ada terjadi proses pergantian masinis juga. Jadi masinisnya berganti itu. Nah, ini masinis yang berdinas dari Jakarta ganti di Cirebon ini, nanti di Semarang juga ganti lagi. Jadi di stasiun Cirebon Perujakan ini terjadi perpecahan jalur ya. Terdapat perpecahan jalur, kita akan menuju ke sana, menuju ke arah Semarang atau jalur utara Jawa. Apabila kita berbelok ke kanan menuju ke sana, itu menuju ke arah Purwokerto atau jalur selatan di Pulau Jawa. Dapat diberangkatkan dari jalur 4, kereta api Dharma Wangsa tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Bagi anda penumpang kereta api Dharma Wangsa yang masih berada di luar rangkaian kereta, kami persilakan untuk segera naik. Nah, ini mau diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon Perujakan. Mari kita dengarkan deru lokomotifnya saat berangkat nih. Koplernya gede banget di situ tuh. Nah, toiletnya itu seperti ini untuk di kereta api Dharma Wangsa. Ada cermin, ada wastafel, ada sabun, ada tisu, ada tempat sampah, dan ada kloset duduk, dan ada pengharum ruangan juga. Ditambah juga ada exhaust ya, sebagai saluran udara biar nggak bau-bau banget di dalam toilet. Dan kalau menurut saya sendiri ini bersih, space-nya juga luas banget, luas menyamping seperti itu.
Oke, ini kita udah lepas dari Cirebon dan ini perjalanan pagi. Kalau menurut saya pribadi ya, kekurangan apabila kita perjalanan pagi itu apabila udah memasuki siang hari kayak gini tuh di dalam kereta tuh ngerasa gerah banget. Jadi kayak panas banget di dalam kereta, kayak AC-nya itu nggak kuat. Di sisi lain ini tuh penumpangnya penuh. Jadi untuk kereta-kereta eksekutif pagi hari kalau menurut saya pribadi yang cocok dan agak dingin tuh cuma rangkaian stainless steel. Gimana nih menurut Mas Hadi Jasan? Sebenarnya untuk rangkaian sih sama-sama aja, cuman memang setelan AC-nya yang harus lebih didinginin. Karena bisa dibilang ya, untuk posisi saya yang di lorong ini ya masih agak sedikit gerah lah, karena memang terpapar sinar matahari juga, walaupun nggak sefull Mas Irja. Dan tentunya di tempat saya nggak sepanas Mas Irja, tapi tetepan kan ketika kita naik kereta perjalanan siang, kita itu nggak mungkin nutup gorden kalau mau menikmati perjalanan. Dan apabila dibuka gordennya ini berasa panas banget. Panas banget, terutama di yang window seat. Jadi bener-bener langsung terpapar sinar matahari. Ini udah 1:30 siang, bener-bener gerah banget. Dan menurut saya ya, seharusnya ini udah dipersiapkan dan setelan AC harusnya lebih dingin lagi. Karena memang ya namanya naik kereta eksekutif, masa ada penumpang yang berasa gerah gitu loh. Nah, ini kecepatan untuk kereta api Dharma Wangsa tuh segini ya. Jadi batas maksimalnya itu 100 km per jam. Jadi untuk di kelas ekonominya itu train mark-nya kebanyakan E. Walaupun di eksekutif ini train mark-nya F, tetapi karena ada train mark di bawahnya, maka dari itu harus mengikuti train mark yang berada di bawah. Ini jalur bawah, ini Cirebon Tegal. Maksimal 120 km per jam. Udah di set emangannya. nggak tahu, ini dari aplikasinya kayak gitu. Aplikasi lokomotif nih kelihatannya. KAI yang bikin kayaknya. Untuk mantau rangkaiannya ya, armadanya. Aku pun baru sadar ini. Iya. Ini taspannya 120 km per jam. Tahu nih langsung, ini train mark-nya F langsung. Maksimal 120 km per jam. Nah, ini peta rute pemberhentian kereta api Dharma Wangsa. Jadi tadi dari Pasar Senen itu berhenti di Bekasi, Karawang, Pegadaian Baru, Haurgelis, Cirebon Projakan, Tanjung, Brebes, Tegal, Pekalongan, Weleri, Semarang Poncol, Semarang Tawang. Ini 2 stasiun besar di Semarang, semuanya berhenti ya. Di Semarang Poncol untuk disusul kereta api Sembrani, Rombo, Randu Blatung, Cepu, Bojonegoro, Babat, Lamongan, dan tujuan akhirnya Surabaya Pasar Turi. Nah, suasana di eksekutif 1 lepas dari stasiun Tegal tuh seperti ini. Dan kalau menurut saya pribadi, ini penumpangnya rame. Dan untuk di eksekutif 1 ini penuh ya. Coba lihat kayak gini. Dan kami berkesempatan mencoba K10829. Kapasitas maksimalnya 50 penumpang. Mari kita lihat fasilitas di eksekutif 1. Nah, kayak gini nih. Jadi kita langsung mendapatkan footrest. Di depan juga ada kantung untuk menaruh barang atau botol, dan ada kresek untuk mengumpulkan sampah. Ada meja kecil untuk menaruh barang atau botol, dan di sini juga tersedia stop kontak untuk mengisi daya sebanyak 2. Dan ada tirainya seperti ini, tirai geser, dan sayang banget nih untuk di ujung-ujungnya tuh kayak dirapetin tirainya. Jadi riwah banget untuk bukanya, akhirnya dicantelkan atau digantung di gantungan ini. Jadi gantungannya bisa untuk menggantung pakaian, jaket kayak gitu, atau kresek atau barang-barang bawaan. Dan kita juga mendapatkan meja lipat. Meja lipatnya ini digunakan untuk bekerja atau makan. Ini datang lagi Popmi, Xiaomi, Aqua. Ini aja belum habis. Cemana dah? Nggak tahu lah. Takut jatuh. Astagfirullahaladzim. Ini untungnya belum diseduh. Ya, kalau udah diseduh bingung sumpah. Padahal sampean tapi emang niatnya Ya, mau tadi beli Xiaomi tadi kan? Tadi tuh pengen beli Xiaomi, tiba-tiba udah datang sendiri ya. Alhamdulillah, terima kasih yang siapa udah memberi ya. Kami segenap kru kereta api Indonesia yang bertugas mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kak Irjen Nailal Ulia dengan
tempat duduk eksekutif 1 nomor seat 10A. Sore hari diterpa angin, menikmati indahnya senja. Untuk kamu yang sedang ulang tahun, bertambah umur dan bahagia. Terima kasih. Enggak, itu ulang tahun tuh nggak bulan Juli bro. Tapi siapa nih yang request siapa nggak tahu. Kok bisa ya? Iya. Kaget dengar announcernya doang aku. Dan Asli. memang disebut nama dan tempat duduk bro. itu penumpang yang depan barusan lihat ke kita loh. Iya, ya emang disebut nama, disebut tempat duduk, disebut eksekutif. Dilihatin semua bro. Aku perasaan gak enak. Tengok belakang. Iya. Selamat siang, selamat ulang tahun. Pak, berapa lagi pak yang dikirim? Banyak ini semua. Semua? Sumpah Oma? pak? Yang makan siapa pak? Pak dibagi-bagi aja loh pak. Ini udah masuk akal pak yang ngirim nih pak. Terserah masih nanti dimaksud. Sopo yi? Tapi ulang tahun itu enggak pak? Prank itu pak? Udah kau foto belum? Udah. Ini siapa yang makan? Gak tahu lah. Terserah kakaknya jatuh. Ini dibagiin semua. Ini buat kakaknya. Kairja bagi-bagi. Hah? Ke yang lain aja pak, nggak apa-apa Iya, pak. ke Kami krunya udah aja. banyak banget, serius pak. Ini Tuh. aja belum habis semua nih. Dikirim ke kawan-kawan semua dari tadi. Siap. Gila ya. Iya. Makasih kak ya. Oke, Ya, makasih juga, ya. Pak. Itu banyak banget tadi. Udah masuk akal. Barusan tadi melewati panorama indah apabila kita naik kereta api via jalur utara Jawa, yaitu kita melewati pinggir pantai. Dan kalau menurut saya pribadi sebetulnya untuk perjalanan via jalur utara Jawa itu terlalu monoton karena ini jalurnya memang lurus kayak gitu, jadi nggak ngelewatin jalur yang berkelok-kelok, jalur pegunungan apabila kayak kita lewat jalur selatan via Purwokerto. Tetapi ini juga dirindukan sih apabila kita melewati pinggir pantai kayak itu. Memang ciri khas apabila kita naik kereta dari arah Semarang menuju ke arah Jakarta. Dan untuk melewati pantai seperti ini tuh tersedia beberapa kereta api. Apabila teman-teman naik kereta api dari Jakarta menuju ke arah Surabaya, teman-teman bisa naik kereta api Dharma Wangsa ini, naik kereta api Erlangga, kereta api Argo Bromo Anggrek yang pagi, kereta api Sembrani yang pagi, dan kereta api Kertajaya itu udah nggak dapat. Kereta api Kertajaya lewat pantai itu udah gelap kayak gitu. Dan apabila dari arah Surabayanya, teman-teman bisa naik kereta api Sembrani pagi, kereta api Argo Bromo Anggrek, dan Erlangganya kelihatannya sampai sini masih sore dan kelihatan waktu-waktu sunset kayak gitu. Jadi jamik dan cocok banget untuk menikmati pemandangan pantai apabila waktu sore santai seperti itu. Dan habis ini kita akan berhenti di stasiun Weleri di Kabupaten Kendal. Dan habis dari stasiun Weleri kita akan memasuki pusat dari daerah operasi 4. Dan kita berhenti di dua stasiunnya, yaitu Semarang Poncol dan Semarang Tawang. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai Anda yang tertinggal ataupun tertukar di dalam rangkaian kereta. Dan untuk keselamatan Anda tetaplah berada di tempat Anda
dan tidak membuka pintu-pintu kereta sebelum kereta berhenti dengan sempurna. Oke, di sini tadi ada pengumuman bahwa berangkatnya pukul 15:27. Jadi sekitar 20 menitan ya berhenti di stasiun Semarang Poncol untuk disusul kereta api Sembrani. Kita menuju ke depan aja lah yuk. Let's go. Kita lihat ke kelas ekonomi seperti apa suasananya. Dan yang berada di jalur sini adalah kereta api Kaligung yang memiliki 3 relasi, Semarang Poncol Tegal PP, Semarang Poncol Brebes PP, dan Semarang Poncol Cirebon Perujakan PP. Ini kereta api Airlangga bersiap untuk diberangkatkan kembali dari stasiun Semarang Poncol menuju ke tujuan akhir yaitu ke stasiun Pasar Senen. Oke, kereta api Airlangga sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Semarang Poncol. Dan ini untuk kereta api Dharma Wangsa kurang lebih masih ada 15 menitan untuk menunggu disusul kereta api Sembrani terlebih dahulu. Dan kereta api Sembrani nanti bakal berhenti di stasiun Semarang Tawang. Begitu pula dengan kereta api Dharma Wangsa yang akan juga berhenti di stasiun Semarang Tawang, baru lanjut menuju ke arah Surabaya kembali. Nah, untuk saat ini satu-satunya kereta api dari Jakarta dan Surabaya yang menghubungkan dua kota itu, Jakarta-Surabaya, yang masih mendapatkan subsidi hanya kereta api Airlangga. Sebelumnya itu ada kereta api Kertajaya, ada kereta api Gaya Baru Malam Selatan, tetapi sekarang sudah nggak ada ya. Jadi untuk kereta api Gaya Baru Malam Selatan sudah upgrade kelas menjadi eksekutif ekonomi, dan ekonominya juga sudah berubah yang seatnya konfigurasi 22 dan harganya sekitar 300 ribuan. Sedangkan untuk kereta api Kertajaya sudah upgrade menjadi rangkaian panjang dan stainless steel dan harganya sekitar 250 sampai 300 ribu. Tetapi untuk kereta api Airlangga ini itu masih 104 ribu. Tetapi ini sebelum kereta api Airlangga itu beroperasi, kereta ekonomi yang mendapatkan subsidi itu ekonominya Dharma Wangsa. Tetapi setelah kereta api Airlangga beroperasi, ekonominya Dharma Wangsa itu sudah tidak mendapatkan subsidi. Walaupun ekonominya sama, seat 23 berhadapan, itu perbedaan harganya jauh banget. Kereta api Airlangga 104 ribu, tetapi untuk kereta api Dharma Wangsa ini 250 ribuan, jadi 2 kali lipat. Wow, ini lokomotif dari kereta api Kaligung. Ini nggak nyala ya mesinnya, jadi dimatikan guna untuk keberangkatan nanti nih. Kelihatannya menuju ke Tegal. Lokomotifnya CC 2017801 Dipo Indo SMC atau Semarang Poncol. Yuk kita lihatlah yuk suasana di kereta ekonomi kereta api Dharma Wangsa pada hari ini ya. Nah kayak gini nih seatnya, konfigurasi 32 berhadapan. Jadi dalam satu kereta itu maksimal 106 tempat duduk atau 106 penumpang. Duduk 90 derajat dan adu dengkul. Tetapi untuk penikmat atau pelanggan kereta ekonomi seperti ini masih ramai di Indonesia. Nah, kayak gini nih.
Permisi. Ngandap nih kok. Permisi. Dan ini ekonomi 1, lampunya mati ya. Ini lampunya mati. AC-nya mati juga nih. Oh, AC-nya hidup, tapi lampunya mati. Ada apa ini? Masih mending itu. Permisi, Pak. Permisi. Ini gelap banget ya di sini ya. Untungnya masih adem atau dingin. Kalau mati semua, wadidaw. Dan antara perbedaan kelas itu ada kereta makan. Kita lihat ya. Jadi kereta makannya itu ada tempat duduk seperti ini, ditambah ada minibar untuk berjualan dan ada genset untuk pembangkitnya. Oke, ini udah diberangkatkan kembali dari stasiun Semarang Poncol dan habis ini berhenti lagi di stasiun Semarang Tawang. Jadi sebetulnya nggak ada jauh beda sih antara Semarang Poncol dan Semarang Tawang. Memang dua stasiun ini berada di kota Semarang, berada di pusat dari daerah operasi 4 Semarang dan digunakan untuk pemberhentian kereta api penumpang. Tetapi nggak semua kereta api itu berhenti di kedua stasiun ini. Jadi stasiun Semarang Tawang itu prestisiusnya tuh lebih kayak diberhentiin kereta api kelas tinggi kayak Sembrani, Argo Bromo Anggrek, Argo Muria, Argo itu berada di stasiun Semarang Tawang. Dan untuk Semarang Poncol ini hanya beberapa untuk kereta api jarak jauh seperti kereta api Jayabaya, Erlangga, Dharma Wangsa yang genap, dan kereta api lain. Tetapi perbedaan yang paling mencolok adalah untuk di stasiun Semarang Poncol itu ada dipo kereta dan ada dipo lokomotif. Untuk di Semarang Tawang nggak ada. Jadi walaupun kereta api keberangkatan dari Semarang Tawang seperti kereta api Argo Muria, Argo Merbabu, dan Argo Sindoro itu dipo induk dari rangkaiannya tetap berada di Semarang Poncol walaupun keberangkatan awalnya itu berada di Semarang Tawang dan bahkan itu tidak berhenti di stasiun Semarang Poncol bablas, tetapi untuk dipo induknya itu berada di Semarang Poncol. Itulah perbedaan yang paling mencolok antara stasiun Semarang Poncol dan Semarang Tawang. Dan bisa dibilang juga kedua stasiun ini merupakan cagar budaya. Jadi arsitektur aslinya itu masih dipertahankan. Mantap banget memang. Sudah tiba di stasiun Semarang Tawang dan di sini terjadi pergantian penumpang. Yang turun lumayan banyak, yang naik juga lumayan banyak. Jadi coba lihat nih, yang naik di kelas eksekutif ini lumayan rame ya. Dan ciri khas dari stasiun Semarang Tawang adalah peronnya yang panjang ditambah menikung. Jadi ini untuk eksekutif 1 dan lokomotif dari kereta api Dharma Wangsa itu sampai kayak berbelok kayak gini ya. Ini kereta api Dharma Wangsa yang saya naiki sudah lepas dari Semarang. Dan ini kita udah berbelok juga ya, berbelok ke kiri dari stasiun Brumbung menuju ke arah Cepu, Bojonegoro sampai ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan ini real, ini saya sendiri yang pesen ya, bukan yang kayak tadi. Ini tadi saya pesen kuliner Semarang, tahu petis. Udah kangen banget tahu ala Jawa. Ini harganya 33.000. Jadi teman-teman apabila ingin pesen bisa banget waktu kereta berangkat, pokoknya sebelum sampai di Semarang itu bisa pesen tahu petis ini. Dan ini diakomodir tahu petis Yudhistira. Dan berarti PT KAI atau Reska itu bekerja sama dengan pihak ketiga. Jadi nanti kita juga membayar ada ongkirnya kayak gitu. Kan tokonya atau outletnya kan nggak tepat berada di stasiun nih. Dan sekarang kita lagi berada di kereta makan untuk menikmati suasana ya. Untuk perjalanannya masih lumayan panjang, sekitar 4 jaman lagi lah untuk menuju atau tiba di tujuan akhir yaitu di stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan untuk di kereta makannya ini menggunakan MP3 01706. Jadi kereta makan campur dengan pembangkit, tetapi disediakan tempat duduk yang nyaman. Biasanya apabila kereta makan dicampur dengan pembangkit, itu untuk tempat duduknya tuh kayak minibar, kayak menyamping kayak gitu. Dan biasanya tuh sedikit banget tempat duduknya. Tetapi untuk di kereta api Dharma Wangsa dan kereta api Berantas ini mantep, lebar dan masih nyaman lah untuk duduk kayak gitu.
sudah selesai makan, pengen ke belakang ya. Untuk back riding ditambah melihat sunset sore. Let's go. Yuk. Mana kita? Masuk kita di sana. Ini akhirnya kita sampai di ekonomi 6. Capek juga bro. Jalan dari kereta makan melewati 6 kereta ekonomi. Walaupun ini ekonomi harganya 260 sampai 300 ribuan, tapi bisa dilihat untuk penumpang Dharma Wangsa hari ini rame banget. Dan saya baru tahu ternyata untuk yang seat nomor C itu udah diblok. Jadi di sini yang digunakan hanya 22. Jadi AB sama DE. Tetapi kursinya masih menggunakan yang 32 berhadapan. Jadi masih belum masuk modifikasi nih untuk rangkaian kereta api Berantas dan Dharma Wangsa. Ini kita mau menikmati sunset, tapi sayang banget nih kacanya. Burem, padahal bagus banget, gila. Bagus banget ya. Oke, sekitar pukul 17:33 atau sekitar pukul setengah 6 sore, kita sudah tiba di Stasiun Cepu, Kabupaten Blora. Jadi kita sudah berada di perbatasan antara daerah operasi 4 dan daerah operasi 8. Sekaligus kita juga sudah berada di perbatasan antara Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dan untuk para penumpang kereta api Dharma Wangsa yang turun di Stasiun Cepu, ini rame banget teman-teman. Seneng apabila naik kereta api lewat Stasiun Cepu. Di sini tuh sore-sore ataupun pagi hari suasananya adem banget dan sejuk banget. Dan ini sekitar pukul setengah 6 sore tuh angin semilir-semilir. Terus kita kayak menikmati suasana yang tenang, sejuk, kayak rasanya tuh syahdu banget di Stasiun Cepu ini. Dan saya udah lama banget ya nggak mampir ke Stasiun Cepu. Next time lah kita coba mampir nanti ke Stasiun Cepu. Dulu tuh terakhir ke Stasiun Cepu tuh naik kereta api Harina kalau nggak salah, saya inget tuh. Udah beberapa tahun yang lalu, sekitar 6 tahun yang lalu ya. Stasiun Cepu ini letaknya berada di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Dan untuk menuju ke sana, kita akan menuju ke Provinsi Jawa Timur. Jadi habis Stasiun Cepu, kita akan melewati Stasiun Tobo, Kalitidu, dan kita tiba di Stasiun Bojonegoro. Stasiun Cepu ini menjadi terminus untuk KA lokal Cepu menuju ke Stasiun Surabaya Pasar Turi dan KA Blora Jaya menuju ke Stasiun Semarang Poncol. Di Stasiun Cepu ini juga ada depo lokomotif dan bahkan tempat untuk pergantian masinis juga Stasiun Cepu ini. Jadi ada kru KA Stasiun Cepu. Jadi kereta api yang berganti masinis di sini tuh biasanya adalah kereta barang. Jadi kereta barang kontainer, semen, baja koil, dan kereta barang-barang lain yang dari arah Surabaya menuju ke arah Jakarta. Abang. Sampai sekarang kena mental kalau ada Prama atau Prami bawa baki, nggak bawa troli. Iya. Dan yang bikin kaget itu karena mereka datang dari belakang. Iya. Lewat ke seat kita, itu jalannya pelan. Iya. Takutnya itu memang berhenti stuck di sini kan. Iya. Gila. Aduh. Gitu loh. Kena mental ya. Udah kenyang bro. Itulah. Kita tuh mau ke Surabaya, setidaknya di Surabaya itu ingin makan juga. Iya, cari nanti cemilan kayak apa. Kalau dikenyangin di sini kita nggak menikmati ya. Oke teman-teman, ini tak terasa kita naik kereta api Dharma Wangsa kurang lebih hampir 11 jam ya udah. Jadi kurang lebih sekitar 20 menitan lagi kita akan segera tiba di tujuan akhir dari kereta api Dharma Wangsa, yaitu di Stasiun Surabaya Pasar Turi. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pengalaman saya naik kereta api Dharma Wangsa pada kali ini. Jadi untuk kereta api Dharma Wangsa ini merupakan salah satu alternatif apabila teman-teman ingin naik kereta
kereta eksekutif dari Jakarta menuju ke Surabaya keberangkatan pagi. Di sisi lain untuk harga tiketnya sendiri itu lebih murah daripada kereta api Argo Bromo Anggrek dan kereta api Sembrani. Tetapi bisa dilihat juga untuk perjalanannya itu lumayan lama, sekitar 11 jam. Jadi apabila teman-teman ingin cepat ya teman-teman monggo boleh memilih naik kereta api Sembrani atau Argo Bromo Anggrek. Tetapi apabila ingin nyantai dan budgetnya lebih murah yaitu bisa naik kereta api Dharma Wangsa. Dan sepenglihatan saya selama perjalanan ini tadi para penumpang kereta api Dharma Wangsa itu rame banget dan memang udah terbentuk sih pasarnya. Jadi yang naik dari Karawang itu rame, yang naik dari Haurgelis juga rame, dan bahkan yang naik dari kayak Weleri, terus dari Cepu, Bojonegoro itu ada loh menuju ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan untuk di eksekutif 1 ini kalau menurut saya untuk perjalanan siang tadi itu lumayan agak gerah ya dibanding dengan eksekutif 2 dan eksekutif 3. Tetapi untuk eksekutif 1 ini guncangannya kalau menurut saya nyaman banget. Jadi saat digeber dengan kecepatan 90 sampai 100 km per jam dan saat berjalan langsung di suatu Weso itu nggak terlalu berisik. Benar-benar saya apresiasi untuk kereta api Dharma Wangsa ini. Padahal untuk kereta api Dharma Wangsa ini umurnya itu belum terlalu lama ya, sekitar 4 tahunan karena mulai dinasnya ini sekitar tahun 2019, 1 Desember 2019, dan setelah pengoperasian itu langsung ada COVID-19 ya untuk kereta api Dharma Wangsa ini, dan ternyata udah terbentuk untuk pangsa pasarnya. Oke, karena ini akan segera tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi, mari kita siap-siap. Ini sekitar pukul 19:27 atau kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit sebelum tiba di tujuan akhir. Bantalnya diambil kembali. Jadi apabila teman-teman membeli sewa ya, istilahnya sewa sih, walaupun kayak membeli, itu tuh bantal ataupun selimut itu wajib dikembalikan. Jadi tidak boleh dibawa pulang. Jadi apabila teman-teman nggak sampai ke tujuan akhir naiknya, ya udah ditinggal di kursi, nanti bakal diambil oleh kru yang bertugas kayak gitu. Jadi ini udah diambil ya tadi, udah agak lega. Jadi kurang tahu juga nih bantalnya buat apa ini tadi selama perjalanan. Bagi Anda kami mohon untuk segera persiapkan diri sebelum turun periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Berapa saat lagi kereta api Dharma Wangsa akan tiba di stasiun tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Oke, kurang lebih pukul 19:40 sudah tiba di tujuan akhir yaitu di stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan ini tadi tiba itu sekitar pukul 19:38. Jadi kurang lebih itu awal sekitar 2 menit dari jadwal. Oke, mari kita turun. Dan untuk kereta api Dharma Wangsa ini nanti akan kembali berangkat ya menuju ke Jakarta kurang lebih sekitar pukul 10:30 malam. Jadi waktu istirahatnya di sini tuh ya kurang lebih sekitar 3 jaman. Alhamdulillah menginjakan kaki lagi di kota Surabaya. Kita tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan coba lihat penumpang yang turun di sini rame banget. Ini tadi yang tadinya eksekutif 1 langsung diubah menjadi eksekutif 3. Karena ini bakal menjadi rangkaian paling belakang dari kereta api Dharma Wangsa dari Surabaya menuju ke Jakarta. Dan keberangkatan masih lama ya, jadi masih bisa untuk dicuci, dibersihkan, dan dipersiapkan kembali keberangkatan menuju ke arah Jakarta. Oke, alhamdulillah sudah tiba di tujuan saya sekaligus tujuan akhir dari kereta api Dharma Wangsa yaitu di stasiun Surabaya Pasar Turi. Perjalanan yang lumayan melelahkan dari Jakarta menuju ke Surabaya naik kereta api Dharma Wangsa dan mendapatkan kereta kelas eksekutif yang harganya lumayan murah ya. Iya. Murah. Dibandingkan yang lainnya yang nyampe Surabaya Pasar Turi harga ugal-ugalan semua, berasa bersyukur banget ya. Iya. 400.000 dapat kereta eksekutif yang memang segi fasilitas sama aja, tapi
Murah lah maksudnya. Lumayan nyaman juga lah. Oke, itu tadi merupakan perjalanan saya dari Jakarta menuju ke Surabaya naik kereta api Dharma Wangsa. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe channel saya dan subscribe channel Mas Adi Jasa. Berjumpa lagi. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.